Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku kaum muslimin, semoga Allah senantiasa menjaga dan berikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana Ustaz Syafiq bilang hafizahullah taala, insyaallah enggak lama. Biar enggak kalau udah mau mulai aduh lama ini. Insyaallah enggak lama. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu mau lakukan seandainya ada orang baik, ada orang kaya, orang baik ngasih uang untuk modal usaha, uang besar, uang banyak untuk modal usaha. Kita juga kebetulan pengen usaha. Apa yang akan kita gunakan dengan modal tadi? Tentu kita maksimalkan, tentu kita gunakan, kita kembangkan modal itu supaya menjadi besar. Bapak Ibu, sadarkah kita itu punya modal yang berharga, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sejak lahir. Modal berharga untuk menjadi hamba Allah yang baik, untuk menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Sadarkah kita kalau kita itu punya modal berharga ini? Mungkin di antara kita ada yang tahu jawabannya, atau mungkin ada yang nggak tahu. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah, yang sumpah ini paling banyak di dalam Al-Quran. Sumpah ini dimulai dengan sumpahnya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Allah akhiri sumpahnya dengan dan demi jiwa yang dan penyempurnaannya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat wa nafsi wa ma sawwaha, beliau mengatakan khalaqaha sawiyatan mustaqimah 'alal fitratil qawimah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya tadi bersumpah ya. Kemudian wa nafsi, dan demi jiwa, dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jiwa manusia maksudnya, dan menyempurnakan jiwa tersebut. Allah menyempurnakan, ketika penciptaan jiwa itu Allah sempurnakan. Ya. Allah lurus, Allah buat, Allah ciptakan dengan sesuai fitrah yang lurus. Kemudian Ibnu Katsir menambahkan dalil di dalam tafsirnya itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang kemarin juga sempat dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Syafiq hafizahullah taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak, setiap jiwa, setiap anak
itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah modal berharga yang telah Allah berikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, untuk menjadi hamba Allah yang baik, untuk menjadi hamba Allah yang selamat dunia dan di akhirat nanti. Yaitu apa? Fitrah. Kita semua punya fitrah. Fitrah diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan, di dalam tafsir yang lain juga disebutkan hanif, tauhid, di atas tauhid. Ya. Fitrah inilah yang harus kita jaga. Kan kita dikasih modal nih sama Allah. Kemarin juga Ustaz Syafi'i Hafidhullah menyampaikan kepada kita sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita bahwasanya di akhirat itu tidak ada hal yang bermanfaat buat kita walaupun harta, anak, kecuali hati yang selamat. Apa ayatnya kemarin? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Coba kaitkan, korelasikan Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan kita dalam keadaan lurus fitrahnya. Kemudian Allah ingin agar kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang selamat. Berarti apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita dari kita lahir sampai kita bertemu Allah? Apa Bapak Ibu? Kita jaga ini. Kita jaga fitrah yang telah Allah berikan. Hati ini, ya, kita perlu menjaga kebersihan hati dan kesucian jiwa kita, supaya kita apa? Selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, agar kita mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kalau kita bicara apa sebab utama, apa yang kita cari sebenarnya di dunia dan di akhirat itu, ada satu kata di dalam bahasa Arab Bapak Ibu yang dia itu mencakup, yaitu kata-kata al-falah yang ada disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha. Aflaha yuflihu, beruntung. Nah, falah, para ahli tafsir menyampaikan falah itu adalah apa? Ismun jami'un lidh-dhafari bil matlub wan najati minal marhub. Yaitu ada satu kata yang dia tuh mencakup segala hal untuk mencapai apa yang diinginkan dan untuk terhindar dari apa yang ditakutkan. Coba kita kalau mencari, apa yang kita cari ini mencakup di al-falah ini. Apa yang kita takutkan sudah mencakup di al-falah ini. Nah, kemudian Allah tadi menyampaikan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah sedang berfirman tentang sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Syaratnya apa untuk menjadi beruntung? Mensucikan jiwa. Dan lawan katanya akan merugi. Lawan kata beruntung rugi. Siapa? Yang mengotori jiwanya. Ya. Dan para ahli tafsir yang lain juga mengatakan laisa fil kalamil arab kalimatun ajma' li khairid dunya wal akhirah illa minal falah. Enggak ada satu kata di dalam bahasa Arab yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat kecuali kata-kata al-falah ini. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Al-Qur'an, membaca kata-kata al-falah, al-muflihun, ya, la'allakum tuflihun. Coba baca tafsirnya. Gimana cara kita supaya beruntung? Ya. Kembali lagi ke topik. Berarti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga jiwa ini, Bapak Ibu. Menjaga kesucian jiwa, menjaga kebersihan hati, supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak, illa man atallaha, kecuali ketika bertemu dengan Allah biqalbin salim, dalam keadaan hati yang selamat. Kita harus tahu, lalu apa yang mengotori jiwa kita? Kalau kita punya
modal, apa yang menyebabkan modal kita ini berkurang? Apa yang menyebabkan modal kita ini hangus? Ya, kalau kita bicara hati, apa yang menyebabkan hati kita kotor? Apa yang menyebabkan jiwa kita itu tidak suci? Kalau disimpulkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua penyakit-penyakit hati, semua hal yang mengotori jiwa itu kembali kepada dua muaranya, Bapak, yaitu syubhat dan syahwat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat itu obatnya adalah sabar. Penyakit syubhat itu obatnya adalah ilmu. Dan dari ini turunannya banyak, diantaranya syirik, bid'ah, dosa. Syirik ada syirik besar, syirik kecil. Dosa juga ada dosa besar, dosa kecil. Nah, inilah yang mengotori jiwa kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang harus kita usahakan di dunia ini ya, adalah bagaimana kita itu menjaga jiwa ini, fitrah ini. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu ya, kalau kita ibaratkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita benih. Yang benih ini kalau kita tumbuhkan, dia akan menjadi pohon yang besar, tinggi dan rindang, yang akan berbuah banyak. Ada ayat di dalam Al-Quran Bapak Ibu yang memisalkan hal ini. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah tahukah engkau bagaimana Allah SWT memisalkan, ya, memberikan permisalan sebuah perkataan yang baik. Daraballahu kalimatan thayyibah, satu kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibah, seperti dia itu pohon. Para ahli tafsir mengatakan kalimat yang baik ini adalah kalimat tauhid, syahadatu alla ilaha illallah. Di dalam tafsir yang kalau Syekh Abdul Razak juga mengibaratkan ini adalah pohon iman. Gitu. Nah, iman ini kalau kita tumbuhkan, dia akan tumbuh dengan tinggi menjulang. Dan dia akan berbuah, yang buahnya itu adalah amalan. Asluha sabitun wa far'uha, cabang-cabangnya itu sama meninggi. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dunia, supaya gimana pohon iman kita itu tumbuh besar, tinggi menjulang dan berbuah. Jiwa ini kalau baik, hati ini kalau bersih, dia itu akan mudah. Seperti kalau misalnya tanah yang subur, dia akan bisa meninggikan pohon gitu. Nah, tugas kita itu ini. Dan juga kalau kita itu ibaratkan kita lagi perjalanan nih Bapak Ibu, kita ini fitrah kita ini lurus. Nah, seakan-akan perjalanan kita menuju Allah, kita itu juga akan kadang-kadang melenceng dari jalan itu. Nah, tugas kita apa? Mengembalikan lagi fitrah ini. Dengan apa? Tazkiyatun nufus, mencucikan jiwa. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mensucikan jiwa? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah di iktikaf kali ini ada beberapa kesempatan yang Allah SWT berikan ya, melalui takmir. Insya Allah kedepannya ada beberapa pertemuan, kita akan membahas satu kitab ringkas. Kitabnya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Kitab yang ringkas, insya Allah Bapak Ibu kita akan selesaikan dalam penjelasan yang tidak begitu memanjang insya Allah, supaya kita tahu bagaimana cara kita mensucikan jiwa. Yang ini harusnya kita jadi perhatian kita Bapak Ibu di dunia ini. Jangan sampai ada yang mengotori jiwa, dan kita harus membersihkan ini supaya kita beruntung. Qad aflaha man zakkah, sungguh beruntung ya, kita pengen jadi orang beruntung kan? Mari kita belajar bersama. Ya, mari kita belajar bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, yang tinggal kita ini mau belajar apa enggak gitu. Bapak Ibu, terakhir
sebelum kita tutup, mumpung kita di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu di bulan ini dekat dengan Al-Quran. Saya lihat Masya Allah banyak membaca Al-Quran. Tapi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, selain baca Al-Quran, baca, pahami maknanya. Al-Quran itu akan lebih bermanfaat Bapak Ibu kalau kita paham maknanya. Minimal baca terjemahannya, lebih maksimal baca tafsirnya, lebih maksimal lagi ikut kajian tafsir, lebih maksimal lagi diamalkan. Itu ya terakhir hasil dari fungsi dari Allah menurunkan Al-Quran. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Sebuah Al-Quran, ya sebuah kitab yang Allah turunkan yang penuh dengan berkah. Tujuannya untuk apa? Liyadabbaru ayati, supaya kita mentadabburi maknanya. Tadabbur itu maksudnya apa? Kata para ulama, al-wusul ila ma'anihi, ya. Sampai kita itu menuju apa sih makna, konsekuensi dari ayat tersebut, makna tersebut, makna ayat. Gitu ya. Bukan hanya kita baca lafadznya, tapi kita amalkan apa konsekuensi dari perintah atau apa konsekuensi dari ayat tersebut. Mari kita lebih dekat dengan Al-Quran, ya. Kita lebih dekat dengan Allah dengan mencintai Al-Quran. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan mendatang. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, dan semoga Allah jadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa, yang itulah menjadi tujuan garis finish kita dari bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.